Kalian pasti pernah dengar tentang keluarga Rothschild. Info yang beredar saat ini bahwa keluarga ini itu sangat berkuasa di dunia ini. Keluarga ini ngendaliin berbagai macam sektor dari mulai sektor ekonomi, sektor bisnis perbankan, sampai bidang politik. Keluarga ini merupakan pelopor dari sistem perbankan internasional yang ada sekarang ini. Keluarga ini juga dipercaya punya harta yang banyak banget. Kayaknya harus banyak karena memang katanya sih hartanya nggak akan habis selama 7 turunan. Katanya mereka juga punya pengaruh besar di beberapa negara Eropa. Wow. Salah satu konspirasi di keluarga ini adalah kalau mereka wajib nikah sama saudara-saudaranya. Biar kekayaan mereka tuh nggak pindah kemana-mana. Kalau misalnya mereka sampai jatuh cinta sama rakyat jelata gitu, itu nggak dibolehin. Karena mereka harus nikahnya itu sama keturunan keluarga Rothschild itu juga. Biar hartanya itu nggak jatuh ke siapa-siapa, tapi muter-muter di keluarga itu terus. Gimana menurut kalian? Pemikiran yang kolot nggak? Atau harusnya sih sukses, karena memang sampai sekarang ini hartanya masih banyak banget. Gitu. Nah, info yang terbaru yang beredar menyebutkan kalau keluarga Rothschild kembali menjadi sorotan imbas pertempuran Israel-Hamas yang terjadi sejak Oktober 2023 yang lalu. Munculnya konspirasi ini disebabkan karena keluarga Rothschild berkaitan erat dengan pendirian negara Israel. Nah, keluarga ini memang sering disangkut pautkan dengan berbagai teori konspirasi seperti Illuminati, tatanan dunia, dan kelompok uang gelap yang disebut-sebut menarik perhatian pemerintah dunia. Keluarga ini bahkan telah disalahkan atas berbagai hal buruk di dunia ini, seperti memulai perang untuk keuntungan pribadi, dana Holocaust, hingga pembunuhan Presiden Amerika Serikat. Oke, sebelum kita lanjut ngomongin tentang konspirasi-konspirasi yang ada pada keluarga ini, jangan lupa kalian nonton sampai habis biar kalian bisa paham, biar kalian bisa tahu konspirasi-konspirasi keluarga Rothschild ini benar atau tidak. Di sini di Note 1 Dunia. Nah, seperti biasa, kita mulai dari sejarahnya dulu biar lebih lengkap. Pengumpulan kekayaan keluarga ini dimulai oleh Mayer Amschel Rothschild. Ia lahir di sebuah pemukiman Yahudi di Frankfurt, Jerman pada 23 Februari tahun 1774. Nama Rothschild sendiri dipercaya berasal dari bahasa Jerman, Zum Roten Schild, yang artinya diperisai merah. Hal ini mengacu pada rumah tempat tinggal keluarga ini di masa lalu. Dahulu kala, belum ada penomoran rumah, sehingga penomoran rumah di zaman dahulu itu menggunakan simbol dan warna. Gitu ya, simbol tertentu dan warna tertentu juga biar bisa membedakan satu rumah keluarga dengan keluarga B. Gitu. Nah, seperti yang sudah disinggung tadi, Mayer Amschel Rothschild ini adalah anggota keluarga Rothschild yang paling pertama mendirikan bisnis keuangan keluarga. Ia memfokuskan hidupnya untuk menjadi seorang bankir. Ia mengawali karirnya di bank bentukan bankir Yahudi lainnya, yaitu Simon Wolf Oppenheimer. Di sana ia bekerja dan mempelajari perdagangan internasional dan valuta asing. Rothschild lalu memutuskan untuk mendirikan usaha perbankannya sendiri pada awal abad ke-18. Dari usaha kecil yang bergerak di bidang perdagangan, bisnis Mayer kemudian berkembang pesat. Ia mulai merambah ke bank dagang, bank swasta, akuisisi, dan merger. Ia juga merambah asuransi dan modal ventura, komoditas, dan investasi, juga dana pensiun. Wow, jadi udah jelas ya. Bisnis yang menggurita tadi, ya udah menyebabkan kekayaan dia melimpah ruah. Jadi bukan kayak sulap gitu tiba-tiba sekejap langsung kaya, tapi dengan usaha, dengan bisnisnya menggurita menjadikan dia tajir melintir-tir-tir. Nah, tapi saking kayanya mereka sampai ada konspirasi kalau mereka ini tuh bukan manusia tapi alien. Alien yang tajir, gitu kali ya. Sebelum Mayer Amschel Rothschild meninggal, dia kasih wejangan ke anggota keluarganya gimana seharusnya mereka handle warisan dan keuangan keluarga. Karena dia pengen kekayaan keluarganya tuh bisa bertahan lama dan gak lari kemana-mana. Maka, seluruh aset dan kekayaan keluarga cuma boleh diwariskan ke keturunannya yang laki-laki. Kalau terlahir di keturunannya sebagai seorang perempuan, gak akan dapat apa-apa. Nah, itulah tadi makanya hal ini berefek kepada pernikahan sesama keluarga. Nikah sama sepupunya sendiri. Dan hal ini terjadi itu di kisaran antara tahun 1824 sampai 1877. Total ada 36 pernikahan keturunan laki-laki Miro dan kebanyakan nikah sama sepupu pertama atau kedua. Dan hanya 4 wanita Rothschild dan 2 pria yang menikah sama pasangan yang nggak punya hubungan keluarga. Berarti otomatis hartanya hangus, warisannya hangus.
Sayang ya. Nah, konspirasi wajib nikah sama saudara berarti udah clear ya bahwa ini tuh bukan isapan jempol atau konspirasi belaka. Berarti ini fakta terjadi. Tapi memang itu dulu. Untuk di zaman modern sekarang sepertinya itu sih udah nggak dilakukan sama keluarga ini. Jadi udah diputus mungkin hanya sampai awal-awal abad ke-19 aja gitu. Tapi ternyata masih banyak teori-teori konspirasi lain soal keluarga ini. Mulai dari mereka adalah bagian dari New World Order, mereka adalah famili di balik semua hal besar yang mengontrol dunia, sampai ke pemimpin Amerika juga dikuasai mereka. Juga orang-orang yang berpengaruh di dunia itu katanya dikontrol oleh mereka juga. Ada kata-kata yang populer oleh keluarga ini, keturunan si Mayer Amschel Rothschild. Kata-katanya kayak gini, cuma orang yang kontrol keuangan Inggris yang bisa kontrol kerajaan Inggris, dan itu adalah aku, Nathan Mayer the Rothschild. Itu adalah salah satu kata si ya udah tadi si Nathan Mayer Amschel the Rothschild. Ini banyak ditulis dalam teori-teori konspirasi selama perang dengan Napoleon. Karena pada saat itu, perang tersebut terjadi di awal abad ke-19 antara Perancis melawan tentara gabungan Inggris, Jerman, Belgia, dan Belanda. Konon, katanya, kedua pihak yang bertikai ini dibiayai oleh satu keluarga. Keluarga itu adalah keluarga keturunan Yahudi Jerman. Ya udah siapa lagi coba? Udah pasti ya mereka. Keluarga Yahudi Jerman yang kaya, yang tajir, udah mereka. Nah, jadi waktu itu ceritanya gini, sebelum pertempuran itu berakhir antara si Prancis dengan tentara gabungan tadi, Inggris, Belgia, itu utusan keluarga Rothschild itu ngasih tahu parlemen Inggris bahwa Napoleon pemenangnya, sehingga otomatis itu menjadi efek buruk di dalam negeri, di Inggris gitu ya. Nah, langsung deh para bankir itu ngejual saham mereka secara murah, termasuk Bank of England yang saat itu adalah bank sentralnya Inggris. Mereka ketar-ketir, takut jatuh sahamnya mereka. Nah, mereka jual lah sahamnya mereka ini, dijual murah ke si keluarga Rothschild. Tapi sebenarnya dijual murah, mereka pinter. Mereka untung banyak tuh, mereka beli kan. Nah, setelah udah dibeli, udah dikuras saham dari Bank of England ini, tiba-tiba datanglah utusan yang sebenarnya ngabarin bahwa yang menang adalah tentara gabungan, bukan si Napoleon. Ya otomatis Bank of England ini tepuk jidat bahwa mereka udah salah langkah ngejual si sahamnya ke si keluarga Rothschild. Nah, seiring berjalannya waktu, mereka harus nebus balik saham di keluarga Rothschild ini. Pada saat itu ibaratnya begini, si Bank of England ini ngejual misalkan seharga 500 miliar sahamnya ke keluarga Rothschild. Tapi Bank of England ini harus buyback seharga 500 triliun, kayak gitu kira-kira. Jadi untungnya maha dahsyat gitu ya. Mungkin kalau kita bilang ini pintar banget atau licik banget si keluarga Rothschild ini ya. Gimana menurut kalian? Nah, akhirnya si Bank of England ini kan nggak sanggup untuk bayar cicilan untuk bayar langsung secara cash sahamnya yang udah jatuh ke tangan keluarga Rothschild. Mau nggak mau mereka harus cicil, dan mereka punya utang lah ke keluarga Rothschild ini gitu. Tapi keluarga Rothschild sebaliknya, mereka dapat keuntungan yang melimpah-limpah, dan itu langsung masuk ke kantong pribadi mereka. Bahkan katanya bukan cuma bank sentral Inggris yang dikuasai mereka, tapi banyak bank-bank sentral di seluruh dunia hampir semuanya dikuasai oleh mereka, terkecuali beberapa negara pada saat itu ya, Iran, Kuba, dan Korea Utara, yang kayaknya nggak bisa dijamah kali sama mereka ya, beda paham ya, kalian ngerti lah yang dimaksud gitu ya. Nah, tapi ternyata konspirasi soal ambil keuntungan besar dari perang ini ternyata hoax, karena kisah ini tuh hanya berdasarkan pamflet dan karangan fiksi yang ditulis tahun 1846, yang penulisnya aja memakai nama alias. Gak diketahui siapa, tapi memang banyak karya-karya fiksi yang menuliskan tentang cerita ini, bahwa tapi kita bilang ya itu fiksi, bukan kisah nyata sebenarnya. Pada faktanya, bahwa si keluarga Rothschild ini membeli sahamnya Bank of England ini justru setelah si
Inggris ini dinyatakan menang dari Napoleon. Dan pada saat itu, ini disebut-sebut sebagai keputusan yang paling berani saat itu. Keputusan keuangan maksudnya ya. Dengan membeli saham Bank of England yang saat itu lagi melonjak tinggi. Tapi nyatanya terbukti bahwa analisis si keluarga Rothschild ini nggak meleset. Mereka jual di 2 tahun kemudian dan itu jadi berlimpah-limpah. Luar biasa. Oke, di sektor ini berarti clear ya. Bahwa ini cerita tadi konspirasi, faktanya adalah bahwa tidak seperti itu. Ada juga kisah menarik lainnya ketika keluarga Rothschild terlibat langsung dalam kemerdekaan Brazil dari Portugal. Pada awal abad ke-19, Brazil yang mau merdeka diharuskan membayar kompensasi senilai 2 juta euro kepada kerajaan Portugal. Itu kalau dihitung dengan inflasi dan kurs saat ini nilainya mungkin mencapai sekitar 3,7 triliun rupiah. Gitu. Uang itu didapatkan oleh pemerintah Brazil lewat pinjaman dari Rothschild and Co. alias keluarga Rothschild itu sendiri. Oke, bisa dilihat kan bagaimana tajir melintirnya keluarga ini, karena mereka bahkan bisa ngebantu sebuah negara buat merdeka, kasih pinjaman buat sebuah negara. Oh ya, sedikit selipan nih buat kalian tentang keluarga Rothschild ini. Walaupun tajir melintir, mereka tuh hampir jatuh bangkrut, tapi hanya hampir ya. Hal ini terjadi di tahun 1938. Keluarga ini kan orang Yahudi dan tinggal di Jerman. Nah, pas Perang Dunia II itu, di Eropa itu terjadi pembantaian keturunan Yahudi secara besar-besaran. Atau bisa dibilangnya genosida dari keturunan Yahudi. Nah, ketika mereka mencoba kabur dari cengkraman Nazi dan Hitler, mereka itu diwajibkan membayar kompensasi sebesar 21 juta US dollar. Atau mungkin nilainya sekarang ini berkisar kurang lebih sekitar 5 triliun. Nah, itu adalah nilai yang mungkin salah satu nilai terbesar pada masa itu di awal abad ke-19. Bahkan bank keluarga Rothschild yang ada di Austria sampai bangkrut. Harta benda mereka dijarah, disita, dan dihancurkan oleh Nazi. Tapi untungnya mereka masih punya bank cabang di Inggris yang menyelamatkan kekayaan dan kehidupan keluarga mereka yang akhirnya nggak jadi jatuh miskin gitu. Ada lagi nih konspirasi wow dari keluarga ini, yaitu tentang perencanaan pandemi COVID-19. Pandemi dahsyat melumpuhkan umat manusia dan tentunya ekonomi di seluruh dunia. Dari salah satu sumber dituliskan, diduga keluarga ini menyebarkan virus COVID untuk mendapatkan keuntungan dari sistem pengujiannya. Lalu, ada sebuah dokumen nyebutin kalau keluarga Rothschild memegang paten pelacakan pasien infeksi virus corona. Sebuah akun Facebook bernama Mike Waldron tanggal 23 Oktober 2020 mengupload bukti aplikasi paten Amerika Serikat buat sistem dan metode pengujian yang diajukan pemohon bernama Richard A. Rothschild di Mei 2020. Di dalam statusnya dia nyatain punya paten pengujian COVID sejak 2015. Data itu sendiri diperoleh dengan merujuk situs web asal Belanda yang nunjukin paten yang dinamai sistem dan metode pengujian untuk COVID-19. Laporan ini juga membangun teori kalau COVID-19 merupakan rekayasa keluarga Rothschild. Artikel itu ngeklaim bahwa tanggal prioritas 2015 adalah bukti bahwa pandemi virus corona telah direncanakan. Akan tetapi, setelah ditelusuri oleh Reuters, klaim mengejutkan itu ternyata palsu. Di tahun 2015 memang ada pria bernama Richard A. Rothschild yang mengajukan sebuah paten, namun bukan untuk pelacakan virus corona, melainkan paten tersebut digunakan untuk melakukan pelacakan biometrik. Nah, berarti konspirasi tentang COVID-19 clear bahwa ini adalah hoax. Nah, lalu bagaimana dengan isu Zionisme dan Yahudi serta perang Hamas Israel sejak Oktober 2023 yang lalu? Banyak yang menyebutkan bahwa karena status sebagai keturunan Yahudi membuat keluarga Rothschild jadi sasaran serangan antisemitisme. Sementara sikap dan dukungan terhadap gerakan Zionisme sendiri sesungguhnya tidak merata di dalam keluarga Rothschild ini. Terkait hal ini, mungkin yang paling menonjol adalah Walter Rothschild yang mengeluarkan Balfour Declaration pada tahun 1917. Ini adalah deklarasi yang berujung pada dukungan pembentukan National Home for Jewish People. Hal yang kemudian hari berujung pada lahirnya negara Israel. Demikian pun dengan beberapa anggota keluarga Rothschild lain yang ikut mendukung deklarasi itu dan memperjuangkan kepentingan orang-orang Yahudi
sampai detik ini. Maka dari itu lahirlah konspirasi sekarang ini yang mengaitkan perang Israel-Hamas dengan keluarga Rothschild. Walaupun sampai detik ini belum ada kepastian konspirasi tersebut benar atau tidaknya. Tapi yang pasti, keluarga Rothschild sendiri ya memang merupakan keluarga keturunan bangsa Yahudi. Gitu ya. Nah, di sisi lain, di masa kejayaannya yaitu abad ke-19, beberapa sumber menyebutkan bahwa total kekayaan Rothschild mencapai 300 miliar US dollar. Itu kalau dirupiahkan sekitar 4.276 triliun. Wow. Kayak apa duitnya ya? Sementara sekarang ini kekayaan keluarga Rothschild memang tidak sebesar zaman dulu. Namun kalau bicara soal pengaruh dan jaringan bisnisnya, keluarga yang satu ini ya udah tidak diragukan lagi posisinya di peta pengaruh dunia. Saat ini beberapa laporan menyebutkan Rothschild merupakan kekuatan dinasti perbankan terkenal seantero Eropa bahkan dunia. Saat ini, keluarga itu diduga memiliki kekayaan 350 miliar US dollar atau setara 5.035 triliun. Wah. Ngomong lagi nih ya. Uangnya sebanyak apa itu ya? Udah pasti nggak akan habis sampai 7 turunan. 7 turunan. Oke? Nah, itulah tadi sejarah dan beberapa konspirasi tentang keluarga Rothschild. Ya balik lagi, namanya konspirasi, ada yang benar, ada yang memang hoax belaka. Jadi udah clear ya, mana yang hoax, mana yang benar. Tapi yang pasti balik lagi, keluarga ini memang yang mempelopori sistem perbankan internasional yang kemudian hari ditiru oleh IMF dan beberapa bank di zaman sekarang, di zaman modern ini. Oke, itulah segelintir kisah yang dirangkum oleh tim Satu Dunia. Kalau kalian ada yang lebih tahu tentang keluarga Rothschild ini, boleh tambahin di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Di sini di Notes Satu Dunia.